Magelang hari ini. Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Berita pertama, warga Magelang, razia supporter kembali dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota di Jalan S. Parman Tuguran menjelang pertandingan antara PPS MKN melawan Persis Solo kemarin. Supporter yang ditindak adalah mereka yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising, tanpa helm, dan yang mengganggu ketertiban umum. Operasi yang dilakukan untuk ketiga kalinya ini merupakan syok terapi agar para supporter tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban. Sementara itu, pengadaan tempat sampah di Jalan Umum Kota Magelang hanya diperuntukkan bagi pengunjung dari luar kota. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota Magelang mengatakan, warga Kota Magelang dilarang membuang sampah rumah tangganya di tempat tersebut, karena telah diberikan bantuan, yaitu angkutan untuk pengelolaan sampah di sebagian kelurahan. Warga hanya diwajibkan untuk memberikan retribusi berdasarkan kebijakan masing-masing kelurahan. Warga Magelang, Dewan Kabupaten Magelang tidak mempermasalahkan proses pembebasan tanah stadion yang belum selesai, meski target pembangunan akan dilakukan Juni mendatang. Menurut anggota Komisi C Dewan Kabupaten Magelang, tempat tersebut memang layak digunakan untuk stadion, namun karena banyaknya pemilik lahan yang harus dibebaskan, sehingga memakan waktu lebih banyak. Konsekuensinya adalah mundurnya pembangunan stadion. Apalagi dengan adanya undang-undang baru awal tahun ini tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang membuat panitia lebih hati-hati mengambil keputusan. Berita lainnya, Kabupaten Magelang masih menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan offline. Hal tersebut dinilai justru menghambat pelayanan penertiban dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga. Permohonan KTP maupun KK yang biasanya one day service kini justru lebih lama, yakni sekitar 3 bulan. Anda masih bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, sekitar 40 lokasi penambangan pasir ilegal menggunakan alat berat ditemukan di wilayah Kabupaten Magelang. Sebagian aktivitas penambangan ditengarai melibatkan perangkat desa setempat. Sedangkan sebagian lainnya ada yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Kegiatan ilegal itu dilakukan di 5 kecamatan di sepanjang alur Kali Senowo, Kali Pabelan, Kali Kerasak, Kali Putih, dan Kali Bebeng. Padahal di 1 kecamatan, lokasi penambangan bisa lebih dari 1 titik dengan menggunakan lebih dari 1 alat berat. Beralih ke berita olahraga. Warga Magelang, tim tuan rumah PPS MKN Kartika Nusantara menang 3-1 atas tim tamu Persis Solo pada laga leg kedua babak ketiga Piala Indonesia di Stadion Madia Kota Magelang kemarin. Gol kemenangan PPS MKN dicetak oleh Agung Supriyanto dan Bangun Permana. Sedangkan gol tim tamu dicetak oleh Ilham Hasan. Kemenangan PPSM Kartika Nusantara ini mengantar tim kebanggaan masyarakat Magelang melaju ke 8 besar Piala Indonesia. Warga Magelang, Pemkab Magelang memperingatkan para penambang alat berat yang beroperasi secara ilegal di sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Mereka diminta untuk mematuhi aturan pemerintah. Penambang yang tetap bandel nantinya akan diperingatkan terlebih dahulu. Namun jika tetap tidak bisa mematuhi aturan, penanganan akan diserahkan kepada Polres Magelang. Sementara itu, seorang pemuda asal Kecamatan Borobudur nekat bunuh diri dengan cara menggantung diri di pohon sawo di dekat rumahnya. Diduga, aksi nekat tersebut dilakukan karena permintaannya untuk dibelikan motor tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Menurut warga sekitar, korban pernah mengalami gangguan jiwa dan beberapa kali dirawat di RSJ Magelang. Namun, akhir-akhir ini kondisinya sudah mulai membaik setelah menjalani perawatan. Terima kasih Anda masih bersama Glenn Rivaldo untuk simak berita-berita seputar Magelang dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang memeriksa Edi Kusnandar, terdakwa pencurian air bersih milik Koperasi Darmowarih Tirto Lestari. Dari hasil pencurian tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan lebih dari 74 juta. Modus yang digunakan terdakwa untuk mencuri air yaitu dengan memotong pipa saluran air dan menyambungnya ke arah pelanggan terdakwa. Beralih ke berita lainnya, warga Magelang, Forum Jurnalis Magelang dan LSM Gemasika mengecam keras aksi kekerasan terhadap 6 wartawan yang tengah melakukan tugas peliputan. Seperti diberitakan,
6 wartawan yang tengah meliput pembongkaran warung mesum tersebut tiba-tiba dianiaya oleh oknum marinir. Mereka meminta ke-12 anggota marinir Lantamal 2 Padang tersebut untuk diadili. Tuntutan ini disampaikan dalam aksi solidaritas yang digelar di halaman gedung Dewan Kabupaten Magelang kemarin siang. Warga Magelang, keinginan pedagang kios pasar Jowinangun untuk bisa memperoleh bansos dari APBD Kota Magelang harus tertunda. Sebab saat ini wali kota sedang mengikuti musyawarah nasional APEKSI di Sulawesi Utara. Karena wali kota tidak ada di tempat, pejabat Pemkot tidak berani memutuskan. Rencananya, kegiatan musyawarah yang diikuti wali kota baru akan selesai 2 Juni mendatang. Berita terakhir untuk hari ini. Warga Magelang, Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian UMM memberikan dana penelitian dan pengabdian bagi dosen. Total dana yang digulirkan untuk program tersebut mencapai 66,7 juta. Dana tersebut diberikan untuk menunjang kegiatan para dosen, sebab tugas utama seorang dosen tidak hanya memberikan kuliah kepada mahasiswa, tapi juga mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Warga Magelang, demikian tadi rangkuman berita-berita seputar Magelang yang sudah Glenn sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.